Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengikut Nabi Muhammad. Halo para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita 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 akan membacakan tentang jika Islam agama universal, mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ustadz Nur Fajri Ramadan menyampaikan uraian mendalam tentang keistimewaan bahasa Arab sebagai bahasa wahyu Al-Quran. Disampaikan secara daring pada Sabtu 5/7. Ia menegaskan bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap bahasa Arab bukanlah tanpa maksud, melainkan syarat hikmat baik secara linguistik, historis maupun strategis. Nur Fajri mengawali dengan meluruskan pandangan umum yang keliru mengenai bahasa Nabi Adam alaihi salam. Ia menegaskan bahwa bahasa Arab bukanlah bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam, melainkan apa yang disebut para linguis sebagai Adamic language. Adamic language, akar dari seluruh bahasa manusia. Ia mengutip pendapat Al-Suyuti serta menafsirkan Al-Baidawi dan Ibnu Abbas tentang ayat wa allama adama al-asma kullaha dalam QS Quran surat Al-Baqarah, bahwa Allah mengajarkan seluruh jenis kosakata kepada Nabi Adam yang kemudian berkembang menjadi ragam bahasa di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan azan. Ya, alhamdulillah sudah mendengar azan, sudah sholat maghrib ya. Dan animasi algo ini di pause ya. Dan ini jam 17.55 ya. Kita lanjutkan kembali. Salah satu keturunan bahasa tersebut adalah rumpun Semitik yang melahirkan bahasa Arabiah, Suryaniyah, bahasa Injil, dan Ibraniyah, bahasa Taurat dan Jabur. Secara kuantitatif dan historis, bahasa Arab memiliki dominasi yang tidak dimiliki oleh bahasa Semitik lainnya. Saat ini bahasa Arab menjadi bahasa resmi di 22 negara serta digunakan dalam aksara oleh berbagai bahasa bangsa seperti Melayu, Parsi, dan Urdu. Bahkan sebelum era kolonialisme, sekitar 80% bahasa di benua Afrika ditulis menggunakan aksara Arab. Dalam hal persebarannya, bahasa Arab juga mendapatkan keunggulan karena Jazirah Arab merupakan pusat geografis dunia. Pusat penerbangan global pun sering melewati kawasan ini. Ini menunjukkan posisi strategis bahasa Arab secara global. Jelasnya, dari aspek ilmiah, ia mengutip penelitian dari Max Planck Institut di Jerman yang menyatakan bahwa bahasa Arab termasuk yang paling banyak mengaktifkan kerja otak. Sementara British Council menilai bahasa ini memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa dan memberi pengaruh besar pada bahasa lain, termasuk bahasa Inggris. Menjawab pertanyaan tentang mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab padahal Islam ditunjukkan untuk seluruh umat manusia, Nur Fajri menjelaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan hikmah Allah sebagai Al-Hakim.
tentu mampu menurunkan Allah tentu mampu menurunkan Al-Quran dalam bahasa lain, namun karena Nabi Muhammad SAW pertama kali diutus kepada bangsa Arab, maka wahyu haruslah dalam bahasa mereka, ujarnya. Ia menginginkan bahwa Al-Quran bukanlah kitab eksklusif bagi orang Arab. Ia mengingatkan bahwa Al-Quran bukan kitab eksklusif bagi orang Arab. Terjemah telah dilakukan sejak awal Islam. Terjemahan telah dilakukan sejak awal Islam, misalnya oleh Salman Al-Farisi yang menerjemahkan surat Al-Fatihah ke dalam bahasa Parsi. Terjemahan lainnya menyusul, termasuk bahasa Yunani pada abad ke-8, Latin pada abad ke-12, dan Melayu. Ia menegaskan bahwa penerjemahan Al-Quran tidak bertentangan dengan syariat, bahkan bisa dilakukan tanpa mencantumkan teks Arabi, terutama untuk kebutuhan dakwah kepada non-muslim. Di Jerman dan Inggris banyak terjemahan Al-Quran yang tidak mencantumkan lafaz Arabi demi mempermudah pemahamannya. Jelasnya. Lebih dari itu, Nur Fajri menggarisbawahi peran bahasa Arab sebagai lingua kaum muslim. Seorang muslim dari Indonesia dan Uganda mungkin tidak memahami bahasa satu sama lain, tapi mereka saling menyapa dengan Assalamualaikum dan melaksanakan salat dengan bacaan yang sama. Inilah kekuatan bahasa Arab sebagai berkat umat, tegasnya. Ia menambahkan bahwa kewajiban belajar bahasa Arab bersifat fardu ain untuk perkara dasar seperti syahadat dan bacaan salat, dan fardu kifayah untuk pemahaman mendalam terhadap agama. Dalam bagian akhir paparannya, Nur Fajri juga menepis tuduhan antisemitisme yang kerap diarahkan kepada muslim yang mengkritik penjajahan Zionis dan di Palestina. Ia menjelaskan bahwa istilah Semit mencakup bukan hanya Yahudi tapi juga bangsa Arab. Selain itu, Islam melarang hakiman kolektif terhadap Al-Kitab. Al-Quran dalam surat Al-Imran menyatakan bahwa di antara Al-Kitab ada yang adil dan dapat dipercaya. Jadi mengkritik Zionisme tidak sama dengan anti-Yahudi, pungkasnya. Melalui pemaparan ilmiah, historis, dan teologis tersebut, kuliah pembukaan ini memberikan landasan kuat bagi pemahaman bahwa pemilihan bahasa Arab dalam Al-Quran adalah bentuk kebijaksanaan ilahiyah yang menyatukan umat sekaligus menunjukkan keuniversalan Islam yang terbuka untuk semua bangsa dan bahasa. Yaitu adalah artikel Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jika Islam agama universal, mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ya? Yaudah, saya cukupkan segini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.